teman-teman, kembali lagi di channel Ania Production. Kalian tentunya sudah tahu kalau nanti di bulan Juli tahun 2022 akan ada film Marvel terbaru yaitu Thor: Love and Thunder. Film ini menjadi seri keempat dari film Thor sebelumnya yang terakhir rilis pada tahun 2017, yaitu Thor Ragnarok. Selisih 5 tahun dari film sebelumnya, tentu saja film ini akan menjadi film yang akan memanjakan para fans dari Thor. Di video kali ini, kita akan membahas sedikit hal yang perlu kita ketahui sebelum menonton film Thor: Love and Thunder. Dengan harapan agar kalian tidak bingung ketika nonton film ini nantinya. Kecuali kalau kalian mau menonton semua series Thor sebelumnya. Mari langsung saja kita simak. Sebelumnya pastikan juga kalian like dan share video ini ya, serta subscribe ke channel Ania Production. Thor, Mjolnir, dan Stormbreaker. Sedikit flashback, series pertama Thor rilis pada tahun 2011. Di sini Thor diperkenalkan sebagai anak dari Odin, seorang raja dari planet bernama Asgard. Awalnya Thor merupakan seorang pegiat perang yang sombong, dengan senjata kebanggaannya yaitu palu Mjolnir yang dapat mengeluarkan petir untuk menghantam lawan-lawannya. Namun sifat sombongnya ini tidak berlangsung lama karena ia diberi hukuman oleh ayahnya yaitu Odin, dilempar menuju ke planet bumi. Dengan harapan agar Thor dapat mempelajari kehidupan manusia di bumi dan alhasil ia dapat memperbaiki sikapnya itu. Dalam series ketiga Thor, yaitu Thor Ragnarok yang rilis pada tahun 2017, palu Mjolnir milik Thor dihancurkan sampai berkeping-keping oleh musuhnya yaitu Hela, yang merupakan kakak perempuan Thor. Namun Thor akhirnya dapat membangkitkan kemampuan mengeluarkan petir tanpa menggunakan palu. Dalam film tersebut, Thor juga mendapatkan rekan seperjuangan baru seperti Valkyrie dan Korg. Berlanjut ke dalam film Avengers Infinity War, Thor mendapatkan senjata baru yaitu sebuah kapak yang bernama Stormbreaker. Stormbreaker merupakan senjata yang dibuat oleh salah satu kaum dwarf di planet Nidavellir dalam film tersebut, dengan tujuan untuk dapat mengalahkan Thanos. Sayangnya di film tersebut Thor masih gagal mengalahkan Thanos walaupun sudah menusuknya di bagian dada. Thor yang merasa gagal akhirnya frustasi, yang akhirnya berdampak juga ke fisik Thor yang awalnya memiliki badan ideal berubah menjadi gendut alias buncit. Selama ia frustasi, ia ditemani oleh rekannya yaitu Korg dan Ming, dan menghabiskan waktu setiap harinya dengan bermain game. Sampai ia dijemput kembali oleh tim Avengers setelah 5 tahun. Thor terakhir kali terlihat dalam film Avengers Endgame yang rilis tahun 2019. Di mana setelah Avengers mengalahkan Thanos, Thor meninggalkan penduduk Asgard dan menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Valkyrie. Kemudian Thor melakukan perjalanan untuk menemukan jati dirinya, bersama dengan kelompok Guardians of the Galaxy, yaitu Quill alias Star-Lord, Drax, Rocket Raccoon, Groot, Mantis, dan Nebula. Nah, dalam trailer film Thor: Love and Thunder, ada beberapa cuplikan di mana memperlihatkan tubuh Thor kembali ideal. Kemungkinan Thor sudah melatih otot-ototnya kembali. Jane Foster.
Jane Foster pertama kali diperkenalkan dalam series pertama Thor tahun 2011. Ia adalah salah satu anggota dari tim peneliti astronomi yang mempelajari keadaan atau iklim unik yang terjadi di bumi akibat faktor-faktor tertentu. Ia pertama kali bertemu Thor ketika Thor dilempar oleh ayahnya Odin ke bumi, di mana pada akhirnya Thor dan Jane Foster ini merajut ikatan cinta. Jane Foster juga berhasil merubah sifat Thor yang awalnya sombong menjadi seorang yang dewasa dan bijaksana. Dia awalnya tidak percaya dengan Thor, yang mengatakan bahwa dirinya berasal dari planet lain yaitu Asgard, dan dapat mengeluarkan petir. Namun pada akhirnya ia percaya ketika melihat pertarungan Thor dengan musuh yang datang ke bumi, di mana di sini Thor membuktikan kemampuannya. Ia juga ikut berperan hadir dalam series kedua film Thor yaitu Thor The Dark World. Di film tersebut, Jane Foster dibawa oleh Thor ke planet Asgard, karena tidak sengaja menyerap energi yang berbahaya. Di planet Asgard, Jane Foster bertemu dengan ayah dan ibu Thor, yaitu Odin dan Frigga. Sayangnya di film ini, musuh yang menginginkan energi yang ada di tubuh Jane Foster, membunuh ibunda Thor yang berusaha melindungi Jane Foster. Sayangnya hubungan mereka ini dikabarkan kandas dalam series ketiga Thor Ragnarok, namun tidak dijelaskan pasti bagaimana detail hubungan mereka berakhir. Kita masih belum tahu pasti apakah Jane Foster di sini adalah Thor di universe yang berbeda, atau ada alur cerita lain. Kita tunggu saja sampai filmnya tayang ya teman-teman. Gorr the God Butcher. Gorr adalah karakter baru yang akan muncul di film Thor Love and Thunder. Ia dikabarkan akan menjadi villain atau musuh utama dalam film ini. Kalau dalam versi komik, Gorr adalah seorang alien yang berasal dari sebuah planet yang sangat tidak bersahabat. Banyak bencana di mana-mana, lingkungan yang gersang, serta dilanda kelaparan. Istri Gorr tewas karena bencana gempa, sedangkan anaknya tewas karena kelaparan. Hal inilah yang membuat Gorr menaruh dendam pada para dewa. Ia menganggap tidak ada gunanya berharap kepada dewa, karena ia harus berjuang sendiri melawan segala penderitaan yang ia alami. Sehingga akhirnya ia memburu seluruh dewa-dewa yang ada. Nah, dalam film ini kita masih belum tahu bagaimana ia akan melawan Thor. Mari kita saksikan nanti bagaimana aksi Gorr dalam film Thor Love and Thunder. Valkyrie dan New Asgard. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Valkyrie adalah seorang wanita yang diperkenalkan dalam film ketiga Thor, yaitu Thor Ragnarok. Dia adalah seorang mantan prajurit terkenal Odin yang mengasingkan diri di planet Sakar karena merasa kecewa dengan kematian rekan-rekannya dulu ketika melawan Hela di masa lalu. Valkyrie bertemu dengan Thor pertama kali di planet Sakar, di mana di sini Thor menjadi budak gladiator dan harus melawan Hulk. Ia memiliki keberanian yang besar, serta keahlian berkuda dan menggunakan pedang yang dapat menaklukkan lawan-lawannya, dan akhirnya menjadi rekan Thor. Dalam film tersebut juga diceritakan kalau planet Asgard hancur sampai menjadi debu akibat pertarungan Thor, Hela, dan Surtur.
sehingga para penduduk planet Asgard mengungsi ke bumi berdasarkan perintah Thor. Di bumi, para penduduk Asgard tinggal di sebuah desa terpencil yang kemudian diberi nama New Asgard yang dipimpin oleh Thor sebagai raja. Namun setelah Thor memutuskan untuk pergi bersama tim Guardians of the Galaxy pada ending film Avengers Endgame, ia menyerahkan tahta kepemimpinan kepada Valkyrie. Di sini Valkyrie mengatakan bahwa ia akan melakukan banyak perubahan kepada New Asgard. Kita tunggu saja kejutan apa yang akan muncul dalam film Thor Love and Thunder tentang New Asgard. Baiklah teman-teman, itu tadi kumpulan informasi yang cukup membantu kalian sebelum menonton film Thor Love and Thunder, yang akan tayang besok Juli tahun 2022. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada informasi lain yang sekiranya perlu ditambahkan lagi? Komentar di bawah ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. See you on the next video.